Menginginkan kekayaan, tapi memikirkan kekurangan, nggak ketemu rumusnya. Berharap kelimpahan, yang dipikir kekurangan, nggak ketemu rumusnya. Berharap kebahagiaan, yang dipikir kesedihan, penderitaan, nggak ketemu rumusnya gitu loh. Mau sampai lebaran kuda, ya. Happy hoki, makin happy, makin hoki. Supaya melepas tidak berharap gimana? Percayakan kepada Sang Pemberi. Dan ya bukan caranya sih, tapi lakukan. Karena ada banyak praktek ilmu kehidupan itu yang nggak bisa dengan selesai ditanyakan bagaimana caranya. Tinggal dilakukan gitu loh. Karena kalau caranya terus nggak ketemu, bagaimana supaya melepas? Anda harus ikhlas. Bagaimana supaya ikhlas? Anda tidak berharap. Bagaimana supaya tidak berharap? Anda harus tenang. Bagaimana supaya tenang? Harus meditasi. Bagaimana caranya meditasi? Nggak akan selesai, teman-teman. Jadi ketika melepas, saya putuskan melepaskan. Saya serahkan kepada Sang Maha Pemberi, Sang Maha menentukan segalanya. Kalau teman-teman mengajukan proposal, proposalnya kan harus dikasih kan, harus dilepaskan. Kalau dipegang terus gimana orang mau ACC kan gitu. Gimana biar gampang dapat jodoh? Nah, buatlah diri Anda menarik. Dalam artian vibrasinya bagus, tenang, nyaman. Nanti ada happy hoki khusus love ya. Buat yang pengen dapat jodoh, buat yang untuk apa namanya mengharmoniskan keluarga juga bisa. Khusus dengan metode-metode hipnosis ya, metode-metode pikiran bawah sadar. Karena banyak rangkaiannya teman-teman. Kalau saya jelaskan mungkin bisa satu sesi live sendiri gitu untuk tentang jodoh itu. Ya, racun TikTok Shop. Ini pasti teman-teman yang ikut kelas nih kalau akunnya racun TikTok Shop gitu ya. Sampai ketemu di Jogja ya. Untuk melepas rasa marah itu gampang. Sadarilah bahwa Anda sedang marah. Banyak orang marahnya nggak selesai-selesai karena nggak sadar bahwa sedang marah. Sehingga marahnya membabi buta. Tapi kalau Anda sadar Anda sedang marah, oh saya sedang marah. Sejauh mana saya marah, tujuan saya untuk marah untuk apa, sampai mana dan mau berapa lama, sehingga Anda bisa mengendalikan diri. Jadi hiduplah berkesadaran. Gitu. Kalau habis ibadah, doa sambil curhat, nangis-nangis, gimana vibrasinya? Nggak bagus. Ya. Karena yang dibaca oleh semesta adalah bahasa yang dibaca oleh semesta adalah vibrasi Anda, bukan ritual Anda. Mohon maaf, bukan berarti sholat nggak penting, ibadah nggak penting. Bukan seberapa sering ya, tetapi perasaan yang dipancarkan. Banyak orang yang berdoa kurang tepat. Berdoa nangis-nangis, curhat, memancarkan vibrasi force. Ya Allah ya Tuhan, kenapa aku cobaannya nggak selesai-selesai? Kenapa utangku makin nambah? Kenapa suamiku nggak dapat rezeki banyak? Malah banyak sering mancing, sering nggak jelas gitu ya. Apa yang dipancarkan vibrasi Anda? Padahal semesta hanya mengembalikan apa yang Anda pancarkan. Itu. Jadi kalau berdoa itu jangan habiskan waktu untuk ngeluh gitu loh. Walaupun belum terjadi, nah ini yang bagus. Jadi gini loh teman-teman, untuk mengubah kehidupan itu ubahlah prasangka dulu. Ingat ya, untuk mengubah kehidupan ubahlah prasangka dulu. Jangan minta peristiwanya dulu berubah, baru prasangkanya berubah. Enggak. Prasangka dulu berubah, lalu faktanya akan berubah. Karena Tuhan mengikuti persangkaan hambanya. Gitu loh. Jadi prasangkanya dulu. Ya Allah ya Tuhan, terima kasih, makin hari rezekiku makin lancar. Makin hari makin Engkau bukakan segala pintu rezeki dari segala arah. Engkau yang jauh Engkau dekatkan, dan Engkau pertemukan aku dengan orang-orang yang mensupport aku untuk lebih banyak uang. Itu dulu yang dibangun, prasangkanya dulu gitu. Kapan tampil di Ngaji Rasul lagi kurang tahu ya. Karena saya sudah fokus ke media sosial sendiri, jadi nanti saya akan banyak tayang di YouTube saya sendiri gitu ya. Di Ngaji Rasul sudah banyak pembicara hebat. Jadi biar teman-teman nanti ketika di YouTube saya bisa fokus membahas tentang vibrasi dan happy hoki gitu. Gimana rumah biar terjual cepat? Jangan mengharapkan cepat. Jangan ada kemelekatan.
Ya, teman-teman juga bisa kok punya aura positif. Besok ikut meditasi lalu cek auranya. Kalau perlu ngaca dulu atau selfie dulu sebelum meditasi, setelah meditasi langsung selfie lagi. Nanti lihat before afternya. Berapa kerutan yang berkurang. Ya, karena vibrasi aura itu terpancar dari dalam sini. Kalau dari dalam sudah tenang, sudah damai, aura itu luar biasa gitu. Oke, kalau berdoa isinya doa bersyukur meskipun ada masalah. Betul, memang harusnya begitu. Karena kan ketetapannya jelas, Tuhan mengikuti persangkaan hambanya. Jadi prasangkanya dulu dibenerin. Doanya dulu dibenerin. Setelah doa, sepanjang hari, selepas berdoa ngapain? Itu yang terpenting. Kalau misalkan bersyukurnya pas berdoa, ketemu orang ngeluh, ketemu orang toksik, ketemu orang membicarakan hal negatif, ya sama aja. Anda sudah meng-cancel doa Anda sendiri. Jadi sebenarnya ketika Anda memanjatkan doa, detik itu doa itu dikabulkan. Sudah dalam proses pengabulan. Yang terjadi adalah orang sering meng-cancel doanya sendiri. Teman-teman kunjungi profil TikTok saya, di situ ada buku Sadar Kaya. Teman-teman bisa check out di sana. Ada salah satu bacaan tentang banyak orang yang masih meng-cancel doanya. Gitu. Jadi teman-teman mampulah untuk belajarlah membiasakan diri, mampu menguasai rintangan yang kecil-kecil. Jadi kesulitan tuh ketika belum mentok, kalau bisa teman-teman pecahkan sendiri gitu loh. Saya biasanya kalau mentoring seseorang, saya katakan saya sering berikan cekokan mindset, karena keberhasilan itu juga karena dari pola pikir gitu. Jadi saya sampaikan bahwa segala sesuatu kalau belum mentok, usahakan jangan nanya dulu. Untuk apa? Meningkatkan daya juang. Kalau teman-teman daya juangnya sudah meningkat, sudah mentok, nggak bisa, bertanya boleh. Tapi kalau belum, latih itu. Gimana saya nggak punya Telegram? Di Play Store ada kok gratis, tinggal download, klik. Gitu. Saya Jogjanya di Sleman, di Kudean, Sleman. Pengen auranya fresh bisa, asal teman-teman bisa melepaskan vibrasi negatif, perasaan-perasaan negatif, auranya bisa membaik. Besok praktek pas meditasi, praktek langsung. Makanya besok sebelum meditasi selfie, setelah meditasi selfie, before afternya langsung kelihatan. Gitu. Karena apa yang terlihat di luar itu tergantung yang dari dalam. Dan teman-teman kalau lihat foto SMA saya, ngeri, vibrasinya kacau, serius, bahkan lebih tua dari sekarang muka saya yang waktu SMA. Gitu. Kalau vibrasinya membaik, aura otomatis memancarnya ikut membaik. Jadi buat yang merasa belum berkenan, yang masih jomblo, merasa mukanya belum berkenan untuk lawan jenis, masih ada waktu untuk bertobat. Bisa ya. Nanti suatu saatnya saya posting di TikTok ya. Muka saya waktu vibrasinya masih low sama muka saya yang sekarang. Selisih berapa tahun dan seperti apa gitu. Meditasi boleh di atas tempat tidur, boleh di lantai, boleh, silakan.